Siap. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hormat kepala ibu guru. Baiklah, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Oke, ada yang sakit di sini? Semuanya dalam keadaan sehat ya? Coba sekretaris, ada yang absen hari ini? Oh, semua hadir, bagus ya. Kelas 71 memang rajin-rajin orangnya ya. Baik, nah hari ini coba Ibu mau lihat dulu kesiapan kalian belajar dalam segi kebersihan. Coba lihat. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teknik pemisahan campuran. Nah, minggu lalu kan kita kemarin sudah belajar tentang unsur senyawa dan campuran. Karena ini berhubungan dengan campuran, coba Ibu tanya. Apa dari definisi dari campuran? Siapa yang ingat? Silakan Subi, yang kuat ya nak. Campuran adalah gabungan dari beberapa zat yang tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Oke, bagus sekali jawaban Subi. Silakan duduk nak, terima kasih. Nah, betul ya dikatakan temennya bahwa campuran itu gabungan dari beberapa zat. Nah, jadi kalau udah tergabung dia, nah ada nggak cara untuk memisahkan kembali? Ada tekniknya, dan itulah yang mau kita bahas hari ini, gitu ya nak ya. Dulu sebelum kita ke mari, kita mau adakan dulu yang namanya pretest. Pretest itu adalah pemahaman kalian sampai mana tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Oke? Nah, coba sekarang kalian keluarkan dulu handphonenya masing-masing. Nanti linknya itu akan Ibu bagikan di grup kita ya nak ya. Lihatlah ke depan. Di sini coba kamu perhatikan gambar yang ada di depan ya nak ya. Di gambar ada yang namanya gambar apa nih kira-kira? Jus jambu ya. Oke, jus jambu ini ingin kita apa kan nak? Saring ya, supaya apa dia? Supaya bisa kita konsumsi ya, biar kita bisa minum kan. Nah, bisa nggak kita minum jus jambu? Kan kalau naruh jus jambu taruh air, betul ya? Baru di blender gitu ya nak ya. Baru kita bisa nggak langsung minum? Enggak, harus disaring supaya memisahkan apanya? Iya, air jambunya, sari jambunya dengan bijinya. Kalau bijinya langsung masuk bahaya ya ke dalam tubuh ya nak ya. Baik. Teknik yang pemisahan campuran seperti ini itu dikatakan, itu kita pelajari di hari ini. Apa nama teknik pemisahan campuran yang ini?
namanya adalah filtrasi. Jadi beberapa teknik campuran itu ada 7. Oke. Nah, salah satunya adalah filtrasi. Nah, yang sering kita gunakan ini memisahkan jus jambu dari bijinya, itu merupakan teknik filtrasi namanya. Oke. Kemudian, nah, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama ditinjau dari 3 aspek ya. Aspek yang pertama adalah aspek kognitif. Nah, aspek kognitif itu ada pemahaman ya, di mana melalui kegiatan diskusi nanti ada kemudian kalian dapat menyebutkan teknik pemisahan campuran dengan benar. Lalu melalui kegiatan diskusi, kemudian literasi, kamu dapat menerapkan konsep literasi dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara bergotong royong. Lalu ketiga, melalui kegiatan diskusi dan percobaan, nanti kalian dapat menganalisis susunan bahan literasi yang efektif untuk memecahkan, memisahkan campuran secara kreatif. Nah, aspek yang kedua, aspek psikomotorik. Di sini keterampilanmu dinilai ya. Nantinya tujuan pada aspek psikomotorik adalah melalui kegiatan diskusi dan percobaan, kamu dapat melakukan pemisahan campuran dengan metode filtrasi dengan tepat secara efektif ya. Kemudian Ibu akan sampaikan penilaian pembelajaran hari ini. Nah, jadi penilaian di sini ada yang pertama penilaian pengetahuan tadi, akan ada post test ya nanti di akhir. Setelah kita belajar, setelah kita mendalami mengenai filtrasi ini, nanti akan ada pertanyaan nilai yang akan diuji melalui post test nantinya. Oke. Nah, yang kedua penilaian keterampilan melalui diskusi dan presentasi. Nanti yang Ibu nilai, kalian diskusi sama kelompok. Nah, di situ nanti akan Ibu nilai bagaimanakah kamu, apakah bekerja sama dengan baik dengan teman kelompok. Kemudian apakah kamu bisa mengeluarkan ide-ide yang kreatif untuk menyusun alat literasi yang efektif. Nah, selanjutnya, oke, coba perhatikan, ini adalah masalah yang Ibu tampilkan. Oke, namanya orientasi masalah, perkenalan masalah. Coba lihat video yang berikut ini. Ini berupa video ya, tapi silakan. Oke, coba perhatikan ke depan. Nah, sekarang coba Ibu tanya, apa kira-kira masalah yang ditimbulkan, yang bisa ditimbulkan dari video tadi, 2 video tadi, sama keadaan air sekolah yang pas waktu musim hujan. Kira-kira apa masalah yang bisa ditimbulkan? Ada yang bisa menjawab? Silakan Albert, apalah masalah yang terjadi? Kira-kira apa yang jadi masalah kalau airnya kuning dan keruh? Bu, bagaimana air tersebut dapat yang sebelumnya dari air kotor dapat menjadi air yang bersih? Iya, supaya apa nak? Supaya bisa digunakan ya kan? Oke, terima kasih Albert. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi masalah yang dibilangkan sama si Albert itu bisa diatasi. Nah, menggunakan apa? Caranya bagaimana, Bu? Nah, solusinya itulah yang kita pelajari hari ini. Kita buat suatu alat filtrasi untuk menjadikan air yang keruh tadi jadi bersih. Sebelum kita masuk ke dalam pembuatan alat filtrasi, Ibu akan menyampaikan bahwa pekerjaan kita ini dalam bentuk kelompok ya nak ya. Jadi kalau dalam bentuk kelompok artinya apa? Harus kerja sama. Oke. Keluarkanlah alat dan bahannya. Sudah bisa mulai bekerja ya.
berapa tunjuk tangan yang berubah jadi lebih bersih sedikit. Ada tadi kelompok berapa tadi yang ibu bilang? Kelompok 2 ya kan, kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 5 ya. Oke, ya 5 ya. Terus ada kelompok iya yang kurang. Oke, lalu 2, 3, 4 4 kelompok ya Nak ya. Oke, baik. Nah, sekarang coba ibu tanya. Yang kelompoknya lebih bersih itu ibu lihat kelompok mana ya? Nah, ini ya, coba kelompok 2. Kelompok 2 ibu lihat perbedaannya bagus ya. Oke, perbedaannya bagus sebelum dan sesudah. Kira-kira apalah bahan yang paling banyak kalian buat dan apa yang paling sedikit? Coba kelompok 2. Paling banyaknya siapa? Kapasnya sama Paling banyak kapas. Terus paling sedikit apa lagi yang banyak? Arang. Oke. Yang sedikit apa? Pasir. Oke, dari semuanya ya. Oke, baik. Kelompok 1 juga begitu. Apanya yang paling banyak? Kapas baru arang. Terus yang sedikitnya? Pasir ya. Otomatis pasir lebih sedikit. Oke. Ada lagi yang kira-kira coba untuk kelompok 5. Kelompok 5 kapas, pasir. Pasirnya banyak. Oh, pasirnya banyak. Terus oke, arang. Ini kan ulangi lagi ya? Iya, oke, nggak apa-apa. Nah, berarti ini mereka mengulangi lagi komposisinya dibuat 2 kali. Nggak apa-apa. Ini kan satu tingkat ya, baru dibuatnya tingkat kedua lagi. Gitu dia. Untuk mendapatkan perubahan, memang berubah. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi di sini coba diperhatikan. Cara yang kelompok 5 kerjakan itu sudah benar, bisa dibuat bertingkat atau dengarkan ada bahan yang harus sedikit kalian buat, yaitu pasirnya ya. Pasir jangan terlalu banyak ya Nak ya. Baru yang banyak juga batu kerikil, kemudian nanti arangnya. Juga tisu, sebenarnya hijuknya juga harus banyak kalian buat. Hijuk itu mempengaruhi ya, hijuknya sedikit ya, pada sedikit kalian buat ya. Makanya perubahannya tidak terlalu banyak ya. Oke. Lain kali buat oke. Ya kan? Iya kan, hijuknya juga banyak kan? Nah, inilah kelompok 2 yang ibu lihat. Bagus ya, hijuknya banyak maka terjadi perubahan. Bagus. Nah, sekarang ibu mau kasih tahu, perhatikan ke depan. Kenapa urutannya harus seperti ini ya? Urutannya itu adalah biasanya yang paling bawah itu yang paling biasanya tisu ya Nak, atau spons ya, yang partikelnya sangat halus ya Nak ya. Jadi makin ke atas dia lebih besar, makin ke atas lagi, kemudian jumpa si kerikilnya kecil dulu. Makin ke atas dia ukuran bahannya makin besar-besar. Oke. Nah, supaya apa tujuannya? Supaya kalau misalnya air masuk ya Nak ya, kalau misalnya air keruhnya masuk, yang pertama akan tersaring dulu partikel-partikel besar di air keruh tersebut. Dan tersaring dulu, masuklah, kemudian untuk yang partikel-partikel kecilnya dipisahkan sama yang bawah ya, yang materi bahan yang lebih kecil-kecil, dan disaring sama terakhir di tisunya, hijuk dan tisu. Oke, gitu dia konsepnya. Jadi setelah kita berdiskusi, ibu mau tanya, ibu mau mengetes kalian apakah sebagaimana pemahaman kalian sudah paham nggak tentang materi ini. Oke ya? Coba siapkan kembali handphonenya, kita post tes ya. Coba ibu mau kelompok 2, kesimpulannya apa yang bisa kalian simpulkan tadi? Bacakan kesimpulannya kelompok 2. Yuk, baca kuatnya. Kami melakukan percobaan filtrasi sederhana. Kami dapat mengetahui cara untuk membuat air yang kotor menjadi air yang bersih dengan cara yang sederhana.
Oke, bagus sekali. Baiklah, Ibu rasa yang bagi yang berhasil akan sama ya kesimpulannya ya Nak ya. Nah sekarang coba tadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, bagaimana cara menjernihkan air? Pakai metode apa? Filtrasi. Kemudian, bagaimana susunan alat filtrasi kita? Mulai dari atas bagaimana? Yang besar, oke, baru ke kecil. Oke. Kemudian, bagaimana komposisinya? Siapa yang kira-kira harus lebih banyak? Hijaunya. Terus apa? Oke, yang lebih sedikit harus siapa? Baiklah. Nah, ada lagi yang kira-kira yang mau menambahi apa yang sudah didapat hari ini? Oke, baiklah. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih untuk kalian sudah bekerja sama hari ini ya dengan baik. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk ke materi suhu ya Nak ya. Jadi pelajari dulu sebelum kita belajar di rumah. Itu ya Nak ya. Baik. Bikin apa dulu kita? Berdoa dulu ya. Oke, silakan. Sebelum kita berdoa, kita agama dan budayanya masing-masing doa dimulai.